Buaya ajaib Sungai Tami. Dahulu di kampung Saujatami yang terletak di tepi Sungai Tami, Jayapura, Papua, hiduplah seorang laki-laki bernama Tou Jatua. Ia tinggal bersama istrinya di sebuah honai atau rumah adat orang Papua. Saat itu sang istri sedang hamil tua dan waktu kelahirannya tinggal menunggu beberapa hari lagi. Pada hari yang telah diperkirakan, sang istri pun memperlihatkan tanda-tanda akan melahirkan. Ia tiba-tiba menggigil tanpa sebab yang jelas, sebagai tanda awal kelahiran dan juga mulai mengalami pendarahan. Namun, sudah berjam-jam darah terus keluar. Sang bayi di dalam rahimnya pun juga tak kunjung keluar. Tou Jatua menjadi panik dan bingung mesti berbuat apa. Maka, pergilah ia ke rumah seorang dukun di kampung itu. Nek, tolong istri saya. Pinta Tou Jatua. Ia akan melahirkan. Baiklah, kau pulanglah dulu, aku segera menyusulmu, kata nenek sang dukun bayi itu. Tou Jatua pun bergegas kembali ke rumahnya. Sementara itu, sang dukun menyiapkan alat persalinannya, lalu kemudian berangkat ke rumah Tou Jatua. Setiba di sana, ia mendapat istri Tou Jatua menjerit-jerit kesakitan. "Nek, tolong aku, perutku sakit sekali," rintih istri Tou Jatua. tenang cucuku, kata sang dukun. Nenek dukun itu pun segera memeriksa kondisi istri Tou Jatua. Tou Jatua terlihat semakin resah. Ia sangat takut jika terjadi apa-apa pada istrinya. Bagaimana keadaannya, Nek? Kenapa istriku belum juga melahirkan? Tanya Tou Jatua. maaf Tou Jatua, sepertinya istrimu mendapat masalah. Bayi di dalam kandungan istrimu terlalu besar sehingga susah untuk keluar, Kata dukun itu. Lalu, bagaimana cara menolongnya, Nek? Tanya Tou Jatua. Aku membutuhkan rumput air dari Sungai Tami, Jawab nenek dukun. Tou Jatua segera berlari menuju Sungai Tami. Setiba di sana, ia pun langsung mencari rumput air yang dimaksud oleh nenek dukun. Ia sudah mencari ke sana kemari, namun rumput air itu belum juga ditemukannya. Ketika ia hendak melanjutkan pencarian, tiba-tiba terdengar suara mengerang dari arah belakangnya. Hei, suara apa itu? Seru Tou Jatua dengan kaget. Begitu Tou Jatua menoleh ke belakang, tampaklah seekor buaya besar di belakangnya. Anehnya, punggung buaya itu ditumbuhi bulu-bulu burung kasuari. Buaya itu tampak sangat menyeramkan. Tou Jatua yang ketakutan hendak melarikan diri sebelum dirinya dimangsa oleh buaya itu. Namun, ketika ia mau meninggalkan tempat itu, tiba-tiba langkahnya terhenti oleh sebuah suara teguran. Tunggu, Tou Jatua. Seru suara itu. Tou Jatua pun menghentikan langkahnya dan kemudian menoleh ke arah buaya itu. "Apakah kamu yang memanggilku?" Tanya Tou Jatua heran. Benar, Tou Jatua. Akulah yang memanggilmu. Jawab buaya itu. Namaku Watue, penguasa di Sungai Tami ini. Alangkah terkejutnya Tou Jatua mendengar jawaban dari buaya itu. Ia seolah-olah tidak percaya bahwa ternyata
buaya itu dapat berbicara seperti manusia. Buaya itu tiba-tiba mengerang kesakitan. Ternyata ekor buaya itu terjepit batu besar. Toja tua yang iba melihat penderitaan buaya itu segera menolong dengan memindahkan batu besar yang menjepit ekor Watue. Setelah itu, Toja tua berniat pergi untuk melanjutkan pencarian rumput air. Namun, Watue kembali menghentikan langkahnya. Sebentar, Toja tua. Kalau aku boleh tahu, apa yang sedang kamu cari di tempat ini? Tanya Watue. Aku sedang mencari rumput air untuk membantu kelahiran istriku. Tapi aku belum menemukannya. Jawab Toja tua. Jangan khawatir, Toja tua. Karena engkau telah menolongku, maka aku pun akan menolongmu. Tunggu aku di rumahmu nanti malam. Terima kasih sebelumnya, Watue. Hari sudah sore. Toja tua pun bergegas pulang ke rumahnya. Malam harinya, buaya Watue datang ke rumah Toja tua. Istri Toja tua masih tampak kesakitan di atas pembaringan. Perlahan-lahan, buaya yang sakti itu mendekati dan mengobatinya. Alhasil, dengan kekuatan ajaibnya, istri Toja tua pun melahirkan seorang anak laki-laki dengan selamat. Bayi itu diberi nama Naroura. Terima kasih, Terima Watue. kasih Watue. Ucap Toja tua dan juga istrinya. Sama-sama, Toja tua. Aku pun berterima kasih karena engkau telah menolongku. Kata Watue seraya berpamitan. Sebelum meninggalkan rumah itu, Watue mengatakan sesuatu kepada Toja tua tentang anaknya. Ketahuilah, Toja tua. Kelak anak kalian akan tumbuh menjadi pemburu yang handal. Ungkap Watue. Namun, aku berpesan kepada kalian, tolong jangan pernah membunuh dan memakanku. Jika suatu saat aku mati, ambillah kantung air seniku, lalu bawalah kantung itu ke Gunung Sangkria. Di sana, manusia langit telah menanti kalian dan akan memberi petunjuk mengenai apa yang harus kalian lakukan. Toja tua dan istrinya amat berterima kasih kepada Watue karena telah menolong kelahiran anak mereka. Istriku, walaupun Watue berwujud binatang, ia sangat baik dan penyayang. Entah apa yang dapat kita perbuat untuk membalas budi baiknya kepada kita. Kata Toja tua kepada istrinya. Satu-satunya cara yang bisa kita lakukan untuk membalas kebaikannya adalah mengingat dan melaksanakan semua pesannya. Ujar sang istri. Kamu benar, istriku. Kata Toja tua. Sejak itulah, Toja tua dan keturunannya selalu melindungi buaya ajaib itu serta buaya-buaya lainnya yang berada di Sungai Tami.